Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat penyertaannya dalam hidup kita. Kita boleh ada di penghujung minggu lagi, dan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua hanya karena kemurahan Tuhan. Sebab pagi hari ini biarlah kita datang hampir tahta kasih karunia Tuhan dengan hati yang bersyukur, menaikkan pujian, menyerahkan setiap hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang terus-menerus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada di penghujung minggu. Kami menikmati penyertaan-Mu, menikmati pemeliharaan, menikmati pertolongan-pertolongan. Dan kami mau terus serahkan hidup kami ke dalam tangan. Karena sungguh kami aman di dalam-Mu. Suatu kami memuji-Mu, menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Sekali katakan bersama. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus.
tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam mimpi aku Tuhan, dalam mimpi aku Tuhan, dalam mimpi aku Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Kami sembah. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu, Yesus. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Meninggikan namamu, memuliakan namamu, Yesus. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau yang layak dipuji, sembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan selamanya. Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu ada, menyertai, melindungi, menjagai, memberkati, dan memeliharakan. Sungguh kami bersyukur, kami sembah, kami tinggikan namamu, Yesus, Yesus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami muliakan namamu, kami tinggikan Engkau, sebab namamu tinggi luhur, namamu yang berkuasa di bumi di surga. Di dalam namamu semua bertekuk lutut, semua lidah mengaku Yesus kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia,
Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami puji Engkau, kami tinggikan namamu. Engkaulah penolong yang ajaib. Sebab itu kami terus menanti-nantikan Engkau, berharap percaya kepadamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi namamu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Sebab hanya daripadamu lah datangnya pertolongan kami. Sebab itu kami terus memandang kepadamu penuh harap, menanti-nantikan Engkau setiap waktu dan setiap saat. Dengan hati yang tenang kami berharap padamu. Sebab kami percaya Engkau setia dan Engkau sanggup. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku rasaku lagi, di situ kamu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Allah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati kami tetap tinggal tenang di dalam segala keadaan yang terjadi di sekeliling kami. Sebab kami percaya pertolongan kami datang daripada-Mu, dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Sebab itu kami mau percaya firman-Mu dan hidup di dalam janji-janji firman. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Suaranya di-unmute ya. Oke. Ya. Hakim 17 ya. Ya. Ya, pagi semua saya bacakan ya. Berikut patung sembahan Mika. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu. Tapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnya lah efod dan terafim. Ditabiskannya lah salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda, ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya kepadanya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Amin. Yang kalau zaman sekarang kan kita ya, kalau soal kutuk kita gampang patahkannya ya dalam nama Yesus. Tapi kalau zaman dahulu kayaknya belum ada apa cara untuk mematahkan kutuk. Tapi ibunya ini mengerti ya. Jadi dia menetralkan kutuknya itu dengan kembali memberkati anaknya.
Jadi kita lihat kalau zaman dulu kutuk, ibunya bisa kembali memberkati gitu. Kira-kira begitulah ya, dinetralkan kembali. Karena belum zaman itu belum ada Yesus, Yesus belum lahir. Nah, bangsa Israel ini selalu jatuh lagi kalau pemimpinnya mati, kembali lagi mereka eh, tidak menuruti hukum yang Tuhan berikan. Kembali mereka berbuat sesuka hati karena tidak ada raja yang memimpin, tidak ada pemimpin lah yang memimpin mereka sehingga mereka berbuat apa yang menurut mereka benar. Ya, ayat ke-6 katakan pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi tidak ada hukuman atau apapun. Mereka boleh membuat efod, terafim, patung. Jadi mereka melenceng lagi dari jalan-jalan Tuhan ya. Terus ayat yang ketujuh, maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda. Ini cerita tentang seorang Lewi lagi yang datang lewat ke rumah Mika dan diangkat jadi imam. Tidak dengan cara-cara Musa ya, jadi diangkat. Juga Mika mengangkat anak, awalnya Mika mengangkat anaknya menjadi imam tidak dengan cara-cara Musa. Suka-suka mereka. Kembali mereka melenceng dari Tuhan. Nah, yang dari poin Mika ini saya dapat tuh ya, yang ayat 13 yang ini menarik ini. Yang ayat 13, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku. Karena apa? Karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Ini menarik karena saya merasa ini apa terkadang seperti eh, kita seperti kita ya, pola yang sudah terbentuk kayak apa ya, kalau kita melakukan dosa pasti kita merasa Tuhan jauh daripada kita, ter apa terprogram sudah gitulah. Kita melakukan dosa pasti kita merasa, oh Tuhan tidak dekat, Tuhan jauh dari kita, sampai dia merasa Tuhan akan berbuat baik lagi kepada dia. Kalau seorang Lewi, karena ada seorang Lewi, mungkin kita juga gitu ya, melakukan dosa terus kita merasa aduh Tuhan jauh, sampai kita mau minta didoakan baru merasa Tuhan tuh dekat lagi. Jangankan kayak gitulah yo, kadang-kadang yo sudah terprogram ya, saya bilang saudara, kadang-kadang kalau saya mengalami hari ini tidak lancar langsung saya terpikir aku tadi pagi di koram deora yo. Seperti sudah terprogram itu kita ya. Jadi belajar pelan-pelan untuk tidak seperti itu. Karena Tuhan kita itu maha baik, bukan karena perbuatannya. Tuhan itu selalu ada di hati kita, selalu dekat dengan kita. Eh, itu hal menarik yang saya dapat dari Riko hari ini, Pak Heri. Silakan Pak Heri, lanjutin. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ya, tentu ada hal yang penting yang Ibu Ros tadi katakan yang perlu kita perhatikan. Mengapa bangsa Israel, bahkan kalau hari ini kisahnya khusus dalam satu keluarga, tapi ya ini bisa mewakili seluruh bangsa, memang keadaannya jadi seperti itu. Jadi kalau beberapa hari ini kita belajar, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena generasi yang tua tidak pernah mengajarkan generasi yang baru untuk takut akan Tuhan sejak masa kecil mereka. Sehingga ketika generasi tua berlalu, maka muncul generasi baru yang tidak takut akan Tuhan, yang hidup menurut keinginan masing-masing. Dan yang kedua, dari ayat-ayat ini kita tahu, karena tidak ada pemimpin. Seperti kitab yang lain katakan, ketika tidak ada pemimpin, maka liarlah rakyat. Jadi, seperti ayat yang tadi disampaikan oleh Ibu Ros, ayat yang ke-6, karena pada waktu itu tidak ada raja, tidak ada hakim, tidak ada orang yang memimpin,
Maka setiap orang berlaku menurut pandangan masing-masing. Apa yang menurut mereka benar. Makanya hari ini ya kita belajar betapa pentingnya hidup ini harus ada di bawah sebuah otoritas. Tentu yang pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pemimpin rohani, keempat pemerintahan, terus ada pemimpin di dalam perusahaan kalau kita bekerja di dalam perusahaan. Karena pemimpinlah yang Tuhan sudah tetapkan di atas kita untuk mengarahkan kita karena setiap pemimpin itu kita harus tahu itu datangnya dari Tuhan. Nah, jadi hal yang pertama yang perlu kita perhatikan pagi hari ini menjadi bahan koreksi kita, apakah kita ini masih hidup di bawah otoritas pemimpin kita? Dan kata kunci kalau kita mau hidup dipimpin itu kan adalah taat apa kata pemimpin. Mari kita selidiki hati kita pagi hari ini. Ketika kita di bawah otoritas Tuhan, di bawah kepemimpinan Tuhan, apakah kita menjadi umat yang taat kepada pimpinan Tuhan? Atau kita seringkali justru memberontak dan melawan? Kalau kita di posisi anak, apakah kita juga menjadi anak yang hormat dan taat pada orang tua? Sehingga janji firman Tuhan itu akan kita nikmati, yaitu berbahagia dan berumur panjang. Kalau kita di bawah pemimpin rohani, apakah kita juga menjadi anak yang memiliki sikap hati yang benar, yang respek dan hormat kepada mereka? Begitu juga ketika kita ada di dalam sebuah keluarga atau di dalam sebuah perusahaan. Nah, mari hari ini kita menyelidiki hati kita untuk kita menjadi pribadi yang taat, respek, hormat kepada setiap otoritas yang ada di atas kita. Tentu dimulai dari Tuhan. Seperti yang kemarin kita berkomitmen, apakah kita masih konsisten sampai hari ini melakukan komitmen kita untuk kita taat kepada Tuhan, untuk kita tetap respek dan hormat dan taat pada orang tua, untuk kita tetap melakukan bagian kita dengan setia di dalam perusahaan kita, di dalam pelayanan. Jadi itu hal yang pertama, karena kalau kita tidak hidup di bawah otoritas dan dengan sikap hati yang benar, maka seperti firman Tuhan katakan, akhirnya ya kita akan melakukan segala sesuatu menurut apa yang benar, menurut pandangan kita sendiri. Makanya saya pernah buat statement seperti ini, hiduplah dalam kebenaran dan bukan pembenaran. Nah, apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 dengan jelas katakan firman-Mu adalah kebenaran. Artinya firman Tuhan itulah kebenaran. Dan kalau kita mau hidup dalam kebenaran, ya berarti kita hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Nah, apa itu pembenaran? Pembenaran itu adalah kebenaran yang ditambahi tapi. Iya sih Pak, firman Tuhan ngomong sabar, tapi inilah kelewatan, mana bisa sabar Pak. Iya sih, memang Tuhan ngomong, firman Tuhan ngomong harus mengampuni. Tapi ini sakitnya minta ampun Pak hatiku Pak. Nah selalu ada kata tapi untuk membenarkan diri sendiri. Iya sih harus memberi sih, tapi aduh mana cukup Pak. Iya sih harus jujur sih kata firman Tuhan. Tapi kalau jujur mana untung Pak. Selalu ada kata tapi untuk membela diri, untuk membenarkan diri. Nah, itulah bedanya kebenaran dan pembenaran. Tapi tentu saya berdoa, saya berharap saya sedang saya duduk berhadapan dengan orang-orang yang hidup dalam kebenaran, tunduk dan taat pada otoritas, sehingga kita ada di dalam covering, kita ada di dalam perlindungan, dan kita melangkah di jalan-jalan yang benar. Nah, hal yang kedua, seperti Ibu Ros tadi katakan, hal yang menarik itu di ayat yang ke-13.
Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku karena ada seorang Lewi menjadi imamku. Ya, terlepas dari apa yang salah mereka buat, ya inilah bahayanya, eh, sebuah sikap kalau Ibu Ros tadi katakan, pada umumnya ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan dosa, kita merasa terintimidasi dan kita merasa Tuhan itu jauh dari kita. Padahal Tuhan nggak pernah jauh dari kita. Kita yang sedang menjauh dari Tuhan. Nah, itu gambaran kalau Bapak Ibu pernah baca dari kitab Lukas, Injil Lukas, tentang anak bungsu dan anak sulung. Kita menjadi seperti anak bungsu yang sedang melakukan kesalahan, melakukan dosa, sehingga kita merasa Bapak itu jauh dari kita, Bapak pasti akan menolak kita. Padahal itu perasaan diri sendiri yang diintimidasi oleh iblis. Nah, tetapi tidak lebih baik sikap hati anak sulung. Dan ini saya pikir juga jauh lebih parah. Makanya hari-hari ini ada yang dikenal hyper grace kadang, tapi dengan konteks yang kebablasan ya. Dia sudah hidup dalam dosa, tapi dia pikir dia masih benar saja di mata Tuhan. Ya lebih kurang sih seperti apa yang dikatakan oleh Mika. Mereka sudah melakukan suka-suka menurut mereka. Yang pertama tadi angkat anaknya sendiri jadi imam. Terus kemudian buat patung sembahan yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan. Terus ketemu orang Lewi, diangkat lagi jadi imam. Dan dia pikir, wah ini Tuhan ada di antara dia. Nah ini yang lebih bahaya lagi ketika kita melakukan dosa dan tinggal di dalam dosa lebih tepatnya, terus kita tetap merasa Tuhan ada di pihak kita. Padahal kita sudah jelas-jelas tahu Tuhan itu tidak bisa bersatu dengan yang namanya dosa. Ya, memang kita hidup di dalam kasih karunia. Tapi seperti kalau Bapak Ibu pernah baca di kitab Roma, apakah dengan kasih karunia itu, maka kita bisa suka-suka buat dosa. Tentu kalau saya baca di ayat yang Roma pasal 6 ayat 1 dan 2. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Jelas jawabannya. Jadi ada banyak orang berpikir, oh, aku kan sudah menerima kasih karunia Tuhan. Nanti diampuni. Buat dosa lagi nanti diampuni. Tapi kalau begitu entengnya dia buat dosa, tanpa lagi seperti yang pola pertama yang Ibu Ros tadi katakan, terintimidasi, merasa jauh dari Tuhan karena buat dosa. Tapi yang kelompok yang kedua malah tenang-tenang, nggak apa-apa. Buat dosa, nggak apa-apa. Kakek Tuhan ampuni. Wah, itu cilaka juga Bapak Ibu. Nah, jadi rasa takut akan Tuhan itu harus tetap ada. Ketika kita buat dosa, buat salah, pasti rasa keberdosa, bersalah itu sepertinya membuat kita mau menjauhkan diri dari Tuhan. Tapi ya harusnya kita ingat bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi juga bukan berarti karena kita tahu kita ditebus darah Yesus terus suka-suka buat dosa. Makanya paradigmanya jangan tertipu oleh iblis. Paradigmanya yang harus kita tanamkan, aku ini orang benar dan aku harus hidup dalam kebenaran. Jangan tertipu dengan kalimat-kalimat yang iblis lalu tawarkan. Mana ada manusia yang sempurna? Iyalah, kan manusia ini masih dalam proses. Kita berlindung di balik tipuan iblis untuk terus hidup dalam dosa. Oh, Tuhan kan pasti ampuni, Tuhan penuh kasih. Hati-hati, sekalipun sepertinya itu perkataan-perkataan firman, tapi kalau itu meneguhkan kita terus hidup dalam dosa, masih tentu kita harus ingat, iblis bisa pakai firman untuk menjerumuskan kita ke dalam dosa yang lebih dalam lagi. Makanya, mari terus jaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan.
Ketika kita mungkin terpleset dan jatuh, ya segera bangkit, minta ampun, dan terus jangan lakukan lagi. Seperti prinsip yang Yesus katakan kepada perempuan yang berdosa. Aku nggak menghukum kamu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nasihat Yesus bukan gini, aku nggak hukum kamu, pergilah. Tapi ingat ya, jangan berbuat dosa ya. Bukan. Yesus itu nasihatnya tegas. Pergi, aku nggak hukum kamu, pergi, dan jangan berbuat dosa lagi. Tegas Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Jadi hati-hati kalau kita berlindung di dalam tipuan iblis, ialah mana adalah manusia yang sempurna. Sehingga kita terus buat dosa, terus melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi mari kita baharui paradigma kita. Aku ini orang benar, aku harus hidup dalam kebenaran. Fokus kita itu, aku harus hidup dalam kebenaran. Walaupun mungkin sesekali dalam perjalanan hidup dalam kebenaran kita bisa kepleset. Iya, tinggal bangkit lagi, hidup lagi dalam kebenaran. Tapi kalau di dalam paradigma kita saja kita sudah membela diri, membenarkan diri, ialah apalah aku nih. Apalagi kalau memandang Alkitab, Daud yang hebat aja jatuh dalam dosa. Abraham yang hebat aja jatuh dalam dosa. Semua tokoh Alkitab aja, apalah aku nih. Nah, itu tipuan iblis yang mentah-mentah yang banyak orang Kristen telan. Hidupnya nggak pernah benar. Jadi mari seperti Paulus katakan, hendaklah engkau dibaharui di dalam akal budimu. Makanya melalui koran Deo setiap pagi kita dengar firman Tuhan, biar itu membaharui paradigma kita. Hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena sekali lagi hidup kita ditentukan oleh respon otomatis, dan respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita isinya kebenaran firman Tuhan, bukan pembenaran, maka saya percaya kita akan terus hidup dalam kebenaran. Oke, terima kasih Bu Ros. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Dua poin penting ini. Yuk hidup di bawah otoritas yang benar, dan sikap hati kita adalah tunduk dan taat. Terus yang kedua, hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Baik intimidasi rasa bersalah dan berdosa seakan-akan Tuhan jauh. Tuhan nggak pernah jauh dari kita. Kita yang sedang menjauh kalau kita berbuat dosa. Makanya seperti anak bungsu, dia harus berkeputusan kembali ke rumah Bapak. Nah, tapi sekali lagi hati-hati juga dengan tipu muslihat iblis yang membuat kita tetap merasa nyaman sekalipun kita hidup di dalam dosa. Itu tipuan yang mentah-mentah juga yang banyak juga diterima oleh orang Kristen. Tapi mari kita belajar jaga hati kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Ya, Pak Heri, sedikit Pak Heri. Ya, silakan Ibu. Saya melihatnya ada seorang ibu. Nah, ibu itu karena kehilangan uang, dia mengutuki orang yang mengambil uangnya. Ternyata yang ambil uangnya itu anaknya. Nah, kemudian ibu itu kalau sebegitu dia tahu itu yang ngambil uangnya itu anaknya, dia berubah jadi memberkati. Nah, saya dulu diajari oleh ayah saya sebagai seorang ibu harus berhati-hati supaya tidak mengutuki anak, gitu. Karena ibu yang mengandung anaknya itu kata-kata kutuk yang diucapkan itu didengar Tuhan dan sangat besar artinya bagi seorang anak. Maka waktu Mika tahu itu uang ibunya dan dikembalikan, respon ibunya itu berubah jadi memberkati Mika. Itu yang saya dapat Pak Heri sebagai ibu, tidak boleh mengutuk, sebaliknya memberkati anak-anaknya. Tuhan memberkati Pak, terima kasih.
Ya, oke. Terima kasih untuk Ibu Mirianti. Jadi di satu poin lagi yang ditambahkan bagi kita, hati-hati menggunakan perkataan kita, karena perkataan kita itu berkuasa. Semarah apapun kita, karena mungkin uang kita hilang, atau masalah apapun, janganlah mengeluarkan kata-kata kutuk. Apalagi kalau kita nggak tahu siapa pelakunya. Ternyata anak sendiri pula. Nah, ya untung aja kutuknya diganti dengan perkataan berkat. Kadang kepikir kalau seandainya yang maling itu orang lain mungkin tetap dikutuk ya. Ini karena anaknya yang ketahuan dan anaknya jujur terbuka. Ini kata kuncinya anaknya terbuka. Karena dengar mamanya kutuk mungkin dia takut. Karena seperti Ibu Mirianti tadi katakan, setiap perkataan kutuk itu bisa jadi. Makanya anaknya ketakutan, ngaku. Ya sudah diampuni. Makanya ketika ada orang yang mengaku minta maaf sama kita, sudahlah langsung ampuni, stop aja, jangan tapi, jangan diungkit-ungkit lagi salahnya. Tadi kutuk langsung jadi berkat. Jadi ini pembelajaran baru juga yang kita dapat. Kalau kita ngalami sesuatu yang nggak enak, jangan cepat-cepat keluarkan kutuk, sumpah, serapah, makian. Terus kalau ada orang yang sudah sadar dia salah dan minta ampun, minta maaf sama kita, sudah titik, langsung ampuni, biar selesai. Ini kadang banyak orang sudah minta maaf, ya aku maafin, tapi kau ya jangan ini, woi banyak lagi bikin orang sakit hati lagi. Orang kalau sudah minta maaf itu sudah tadi kutuk diberkati, titik, stop seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Mirianti buat hikmat pencerahannya. Oke, silakan kalau tidak ada saya serahkan kepada Hengki. Terima kasih Ibu Ros. Heng. Ya, kalau Mbak. Oke, silakan John. Nanti Ibu Ya, Pak. Ros yang pimpin. Ya, kita masuk dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan, supaya kami tidak hidup dalam pembenaran kami Tuhan. Tapi kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu setiap hari. Kami bersyukur Tuhan, setiap hari kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus lewat kebenaran firman-Mu yang kami pelajari, kami boleh terus mempraktekkan kebenaran itu. Kami juga Tuhan diingatkan untuk mengajarkan kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, hidup dalam kebenaran senantiasa. Dan kami juga belajar Tuhan tidak berkata-kata yang tidak baik, apalagi mengutuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini berkati Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan semakin hari Kau memakai hidup Ibu Ros dan keluarganya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak terima kasih hari ini Kau berkati kami semua yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami semua Tuhan terus belajar dan terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak terima kasih. Kami juga sepakat pagi hari ini berdoa menyerahkan Tuhan khususnya rumah sakit utama Husada Jember Tuhan yang dipimpin Ibu Erianti Tuhan. Kau pakai rumah sakit ini Tuhan untuk terus menjadi berkat, meningkatkan setiap pelayanannya Tuhan, berkati seluruh stafnya. Kau taruhkan mereka hikmat dan hati yang mengasihi Tuhan, seluruh pasien Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Rumah sakit ini boleh menjadi berkat khususnya di daerah Jember Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga berkati Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau berkati. Kau berikan keamanan dan kesejahteraan buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kau juga berkati para pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para wakilnya, para menterinya, dan stafnya Tuhan. Kau juga berkati gubernur, bupati, dan wali kota, seluruh jajarannya Tuhan. Engkau taruhkan hikmat pada mereka dalam memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan.
Engkau berikan Tuhan para pemimpin kami hikmat yang daripadamu Tuhan. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang kau sediakan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah raya kami, buat setiap para pelayan-pelayan dan hamba-Mu yang melayani hari ini maupun besok. Engkau memberikan mereka pengurapan ganda, sehingga mereka dapat melayani Engkau dengan baik Tuhan. Lewat setiap pelayanan, banyak umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, boleh mendapat inspirasi, impartasi Tuhan daripada sehingga hidup mereka tanam dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih, serahkan doa kami pagi hari ini tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Ibu Ros. Dan terima kasih, kami bersyukur buat hari ini untuk setiap apa yang kami dapatkan ya Bapa. Biarlah Tuhan selama hidup kami boleh Tuhan selalu taat dan tunduk pada setiap otoritas yang Kau tempatkan di atas kami ya Bapa. Juga kami boleh mempunyai sikap hati yang benar di dalam merespon Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga Tuhan, biarlah kami selalu sadar Tuhan. Kami menjaga Tuhan baju putih kami Tuhan, agar tetap bersih Tuhan. Kami tidak Tuhan mengotorinya ya Bapa. Agar kami Tuhan berjalan sampai akhir dan layak di hadapan-Mu. Jika kami Tuhan mendengar Engkau mengatakan pada kami, masuklah anakku, dan bukan mengatakan kepada kami, hanyalah dari hadap kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap kuat. Tolong kami untuk tetap berjalan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tanamkan Tuhan seluruh hati kami. Bahwa kami hidup di dalam hadirat-Mu. Kami harus menjauhi dosa. Kami harus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Masa-masa yang sulit, yang semakin sulit ini, kami butuh Engkau memimpin dan menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap anggota Koram Leoni ya Bapak. Agar kami bisa menjadi Tuhan berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami bisa menjadi terang, bisa menjadi garam. Kami rindu Tuhan, semakin banyak orang yang percaya pada Engkau. Juga semakin banyak orang yang bersekutu bersama kami Tuhan. Mencari wajah-Mu, mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu hidup kami. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami tetap hidup dan berjalan Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami tetap peka mendengar suara-Mu. Biarlah hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Apapun yang terjadi, kami tetap Tuhan tetap mengasihi Engkau, tetap mengakui Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji syukur penyembahan kami hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Izin live ya Pak. Yo.